Hai sahabat, selamat datang lagi di Psikologi Gangguan Kepribadian sama Kak Erni. Sahabat, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung, ragu-ragu sama diri sendiri, atau bahkan ngerasa bersalah, padahal kalian yakin nggak melakukan kesalahan? Nah, hati-hati. Mungkin kalian sedang terjebak dalam jaring manipulasi psikologis. Dan ini bukan sekedar drama biasa loh, tapi taktik yang bisa nguras mental dan emosi kita. Minggu ini kita di episode terakhir dari taktik manipulasi narsisis. Minggu depan kita mulai buka mengenai sistem dalam keluarga dengan orang tua NPD. Hari ini kita akan pelajari beberapa taktik paling umum. Darvo, breadcrumbing, dan guilt tripping, serta apa bedanya guilt tripping dengan blame shifting dan gaslighting. Pertama, kita akan kenali dulu 3 jebakan utama tadi satu persatu. Setelah itu, kita akan pelajari perbedaannya dengan blame shifting dan gaslighting. Terakhir, baru kita bahas strategi untuk keluar dari jebakan itu. Siap? Mari kita mulai. Di bagian ini kita akan bahas 3 taktik yang sering banget jadi dasar manipulasi. Nah, yuk kita pelajari secara mendalam, mulai dari definisi, cara kerja, contoh, sampai dampaknya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya sahabat. Namanya Darvo. Ini adalah singkatan dari deny atau menyangkal, attack atau menyerang, dan reverse victim and offender atau memutarbalikkan peran korban dan pelaku. Nah, istilah ini dicetuskan oleh psikolog Dr. Jennifer Freyd untuk menggambarkan taktik brutal yang dipakai manipulator saat mereka dihadapkan pada akuntabilitas atas perilaku buruk mereka. Nah, gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Jadi prosesnya tuh berjalan dalam 3 tahap yang menurut Kak Erni sangat agresif ya. Yang pertama, ya menyangkal atau deny. Jadi manipulator itu akan menyangkal dengan keras tuduhan yang diajukan. Bahkan jika bukti itu sudah jelas di depan mata. Mereka bisa bilang, nggak pernah tuh kayak gitu. Atau, salah paham kamu, nggak bener tuh gitu. Yang kedua, menyerang atau attack. Jadi mereka akan langsung nyerang balik kita yang nuduh. Di mana serangan ini itu jadi bisa berupa kritik, penghinaan pribadi, ancaman, atau bahkan tuduhan balik. Tujuannya jelas, bikin kita jadi defensif, malu, dan mengalihkan fokus dari kesalahan mereka sendiri. Yang ketiga, ya memutarbalikkan peran, ya reverse victim and offender. Dan itu puncaknya gitu, yang paling bikin pusing pastinya pada korban, di mana mereka akan memposisikan diri mereka sebagai korban yang sebenarnya dan mengklaim bahwa justru mereka lah yang tersakiti oleh tuduhan kalian gitu. Nah, ya kita yang jadi korban nih. Ya, kamu seenaknya aja nuduh-nuduh aku, gitu kan? Nah, biar lebih kebayang, kita lihat deh contoh nyatanya ya. Bayangin, kalian nemuin chat mesra pasangan kalian dan kemudian coba dengan tenang minta penjelasan mereka. Tapi respons Darvo-nya itu akan seperti ini. Chat yang mana? Salah paham kamu. Aku dan dia cuma temen. Nah, ini tahap deny. Kemudian dia lanjut. Kamu tuh ya, selalu curigaan, posesif. Kamu tuh bermasalah. Nah, ini tahap attack. Dan diakhiri dengan, jujur ya, aku yang jadi korban di sini. Sikap curigaan kamu ini yang merusak hubungan kita. Nah, dan inilah tahap reverse. Lalu, apa sih dampak jangka panjangnya bagi korban? Ya, tentu aja kalian kan akan merasa sangat bingung, frustrasi, marah. Kalian bahkan tuh bisa mulai meragukan ingatan serta kewarasan kalian sendiri. Akhirnya, kalian bisa merasa bersalah karena udah berani menyuarakan kebenaran dan memilih diam untuk menghindari konflik. Yang dalam jangka panjangnya ini bisa merusak harga diri, kepercayaan diri, dan menciptakan trauma psikologis bagi kalian. Nah, sekarang kita pindah ke taktik yang sering banget terjadi di dunia kencan atau PDKT. Namanya breadcrumbing. Ibaratnya tuh kita cuma dikasih remah-remah roti perhatian lah agar terus mengikuti jejak mereka tanpa pernah diberi makanan utuh gitu berupa komitmen. Jadi gimana ya cara mereka ngelancarin taktik ini? Polanya tuh sangat gak konsisten. Kadang mereka intens banget, tapi tiba-tiba bisa hilang total. Taktiknya ya ngirim pesan sesekali,
kasih like yang ambigu gitu, atau ngelempar janji-janji ngambang lah, seperti nanti kita jalan ya, tanpa pernah ada realisasi. Mereka akan muncul tiba-tiba setelah lama menghilang, seolah tertarik lalu menghilang lagi begitu kita ngerespon serius. Nah, ciri utamanya itu usahanya minimal tuh untuk mendapatkan efek maksimal dari perhatian kita. Ngejaga kita tetap tersedialah sebagai pilihan cadangan bagi dia. Contohnya tuh klasik banget sahabat. Seseorang nih ngedeketin kalian dengan intens selama beberapa hari, bikin kalian baper gitu. Lalu ngilang seminggu. Tepat saat kalian mau move on, dia muncul lagi tuh dengan like di story gitu. Atau kasih pesan singkat jam 11 malam, "Hey, kangen." Ya. Tapi saat diajak ketemu jawabannya selalu, "Pengen banget, tapi lagi padet, nanti ya." Dan nanti itu nggak pernah datang. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, apa dampaknya buat kalian? Ya, kalian akan terjebak dalam siklus harapan dan kekecewaan yang gak berujung. Dan ini bisa merusak harga diri, menciptakan kecemasan yang kronis, kapan ya dia chat lagi, kebingungan gitu, dan membuang-buang waktu serta energi emosional yang sangat berharga gitu. Kalian merasa gak berharga jadinya, karena terus-menerus mengejar sesuatu yang gak pernah terwujud. Dan bisa jadi sulit move on ke hubungan lain. Sekarang taktik manipulasi ketiga yang kita bahas, yaitu guilt tripping. Nah, ini adalah senjata emosional yang sering banget dipakai di berbagai jenis hubungan, yaitu taktik menggunakan rasa bersalah sebagai alat kontrol agar kita melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka memanfaatkan rasa empati dan tanggung jawab kita. Taktik mereka tuh halus, tapi nusuk. Caranya sangat emosional, bukan logis. Di mana mereka akan memposisikan diri mereka sebagai korban yang menderita karena kita. Mengungkit-ungkit pengorbanan masa lalu, atau menggunakan sinyal non-verbal dramatis seperti helaan napas berat dan tatapan sedih. Ya, mereka juga sering tuh ngelontarin tuduhan implisit ya, yang menyiratkan bahwa kita tuh adalah orang yang egois atau nggak peduli. Keinginan mereka tuh jarang diungkapkan langsung, tapi lewat sindiran, agar kita ngerasa wajib melakukannya sendiri. Contoh yang paling sering kita temui itu mungkin dalam hubungan keluarga ya. Misalnya nih, kalian berencana liburan bersama teman, lalu orang tua kalian ngerespons dengan nada sedih. "Oh ya udah, pergi aja. Mama papa di rumah sendirian juga biasa kok." Ya, padahal ya kita cuman lagi kurang enak badan aja. Ya mungkin kamu udah lupa lah kita pengorbanannya gimana dulu gitu. Nah, akibatnya apa coba kalian dengar ini? Ya kan tentu saja nyakitin ya. Kalian akan ngerasa tertekan secara emosional, sering ngerasa wajib memenuhi permintaan mereka, bahkan jika itu merugikan diri kalian sendiri atau bertentangan bahkan dengan nilai-nilai kalian. Nah, dalam jangka panjangnya, ini bisa nyebabin kelelahan emosional, dendam terpendam, dan kalian jadi sulit mengambil keputusan untuk diri sendiri karena takut micu rasa bersalah kalian. Nah, setelah kita paham apa itu guilt tripping, seringkali taktik ini tumpang tindih dengan dua saudaranya yang sama-sama beracun, yaitu blame shifting dan gaslighting. Nah, biar gak bingung, kita lihat dulu satu persatu apa itu blame shifting dan gaslighting, baru kita bandingin ketiganya. Nah, dan ini kalau ini pasti kita sering nemuin lah. Blame shifting itu adalah ketidakmampuan total untuk mengakui kesalahan. Jadi manipulator itu akan melemparkan tanggung jawab atas tindakan mereka kepada orang lain, situasi, atau apapun selain diri mereka sendiri. Ya, ini seringkali untuk melindungi ego mereka yang rapuh. Gimana coba cara mereka ngelempar tanggung jawab? Biasanya dengan tuduhan balik yang agresif. "Ya aku telat karena kamu." Ya. Terus mencari pembenaran eksternal. "Ya sistemnya sih emang payah." Jadi meminimalkan kesalahan sendiri sambil ngelebih-lebihin kesalahan orang lain. Dan seringkali memposisikan diri mereka sebagai korban situasi. Intinya mereka tuh anti banget bilang, "Aku salah," gitu. Nah, contoh di lingkungan kerja deh, biar jelas. Misalnya nih, seorang rekan kerja bikin kesalahan di proyeknya nih. Saat ditegur, dia langsung jawab,
Ya gimana mau selesai, Bu? Data dari tim lain telat, brief dari ibu kurang detail, dan komputer saya lemot. Ini bukan salah saya. Nah, dampaknya bagi orang di sekitarnya, terutama korbannya, ya jelas bikin frustrasi lah. Kalian akan ngerasa marah karena nggak pernah ada resolusi dalam konflik dan akhirnya berhenti mencoba berkomunikasi secara sehat karena ngerasa ya percuma aja gitu. Nah, lalu yang satu ini sahabat, menurut Kak Erni adalah yang paling jahat dan merusak, yaitu gaslighting. Dan ini bukan sekedar bohong biasa, tapi pola manipulasi sistematis untuk bikin korban mempertanyakan ingatan, persepsi, dan kewarasan mereka sendiri. Tujuannya adalah kontrol penuh. Cara kerjanya tuh bener-bener sistematis dan pelan-pelan. Taktiknya tuh menyangkal kejadian yang jelas-jelas terjadi, kayak kamu ngada-ngada aja sih gitu. Apaan sih bikin-bikin gitu. Memutarbalikkan fakta dan secara terang-terangan nyerang kewarasan korban. Kamu tuh sensitif banget sih gitu. Kamu gila ya. Ingatan kamu tuh yang jelek gitu. Suzon, lebay. Dan mereka juga akan nyalahin reaksi emosional kalian tuh yang sebenarnya wajar, dan malah kemudian mereka juga berusaha mengisolasi kalian dari orang lain. Contohnya bisa terjadi dalam pertemanan. Misalnya nih, seorang teman sering pinjam uang, nggak ngembaliin. Saat ditagih, dia jawab dengan wajah bingung. Hah? Pinjam duit? Kayaknya salah inget deh. Kamu kan akhir-akhir ini lagi stres ya, jadi suka halu sendiri. Nah, setelah ini terjadi berulang kali, kalian kan mulai berpikir, apa iya aku yang salah ya? Jangan-jangan aku yang salah gitu. Apa aku memang lupa ya? Dan dampaknya ini yang paling ngeri ya. Gaslighting itu sangat traumatis loh. Korban bisa ngalamin kebingungan kronis, kecemasan akut, depresi, kehilangan identitas diri, dan ngerasa bener-bener gila karena nggak bisa lagi mempercayai pikirannya sendiri. Pengalaman Kak Erni sendiri itu ngerasain gimana jadi suka lupa, kehilangan barang, atau bahkan kehilangan waktu-waktu tertentu gitu. Karena ngerasa, apa iya ya? Apa salah ya? Gitu terus gitu. Jadi emang apa ya? Kacau gitu pikiran. Sahabat, sekarang kita lihat perbedaan spesifik antara guilt tripping dan blame shifting. Walaupun keduanya sama-sama taktik manipulasi yang bikin kita nggak nyaman, fokus utama mereka itu beda banget. Guilt tripping itu nyerang emosi kalian. Tujuannya adalah membuat kalian ngerasa bersalah agar kalian melakukan sesuatu yang diinginkan si manipulator. Dia akan memainkan hati nurani kalian, ngungkit-ngungkit pengorbanan, atau bikin kalian ngerasa nggak enak hati. Fokusnya itu adalah mempengaruhi tindakan kalian melalui tekanan emosional. Sementara blame shifting itu fokusnya nyerang tanggung jawab. Tujuannya adalah membuat kalian merasa bahwa kalianlah yang salah, padahal itu kesalahan mereka. Dia akan nuding jari, nyari kambing hitam, atau nyari alasan eksternal untuk menghindari tanggung jawab pribadinya. Jadi, kalau guilt tripping bikin kalian mikir, aduh, aku jahat banget ya kalau nggak nurutin dia. Blame shifting bikin kalian mikir, loh kok jadi salah aku ya dia telat. Nah, itu kan tadi guilt tripping bedanya dengan blame shifting. Nah, sekarang coba kita bandingin guilt tripping dengan gaslighting. Nah, ini juga penting banget karena dampaknya ke mental kita tuh bisa sangat berbeda. Ya, seperti yang tadi kita bahas, guilt tripping itu nyerang emosi kalian. Spesifiknya tuh rasa bersalah kalian. Tujuannya adalah untuk memanipulasi tindakan kalian lewat tekanan emosional. Jadi setelah di guilt trip, kalian mungkin ngerasa kesal atau tertekan, tapi kalian masih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan gaslighting ini beda level sahabat. Gaslighting tuh nyerang realitas dan kewarasan kalian. Tujuannya adalah bikin kalian berpikir bahwa kalian tuh gila, ingatan kalian salah, atau persepsi kalian melenceng. Nah, manipulator ini akan menyangkal fakta, mutar balikin kebenaran, dan bikin kalian tuh ragu pada diri sendiri secara mendasar. Dr. Ramani dalam videonya Blame Shifting versus Gaslighting itu bahkan menjelaskan bahwa
Blame shifting itu sendiri seringkali adalah salah satu metode yang digunakan dalam gaslighting. Kenapa? Karena saat manipulator melempar kesalahan pada kalian, mereka tuh sedang mencoba memutarbalikkan realitas kalian, bikin kalian bertanya-tanya, apa aku yang salah ya? Nah, ini adalah cara untuk melindungi citra diri mereka yang grandios itu dan menghindari rasa malu, bahkan jika itu harus menghancurkan kesehatan mental kalian. Jadi setelah di guilt trip, kalian mungkin merasa bersalah, tapi masih tahu fakta. Setelah di gaslight, kalian tuh bisa sampai nggak percaya lagi sama ingatan dan pikiran kalian sendiri. Nah, sebagai anak yang tumbuh dalam kondisi semacam itu, hal ini tuh familiar banget buat Kak Erni. Kak Erni sendiri tuh pernah sampai ngerasa Kak Erni itu pelupa sekali. Jadi mudah sekali kehilangan barang, terus lupa sama realitas sendiri, meragukan diri, dan gak percaya sama diri sendiri. Karena terus-terusan takut merasa bersalah, apakah aku salah dalam menilai orang, apakah aku salah dalam meletakkan barang, segala hal itu jadi gak clear, gak jelas buat diri Kak Erni. Karena selalu ngerasa bahwa segala sesuatunya itu, realitas Kak Erni atau kewarasan Kak Erni itu patut dipertanyakan sama diri Kak Erni sendiri. Oke sahabat, coba sekarang kita simpulin ya biar makin nempel nih di kepala kita. Jadi guilt tripping itu bikin kalian ngerasa bersalah agar bertindak sesuai keinginan sang manipulator. Blame shifting itu bikin kalian ngerasa kalian yang salah atas kesalahan mereka. Dan ini sering jadi bagian dari gaslighting. Nah, gaslighting itu bikin kalian berpikir bahwa kalian itu gila atau persepsi kalian salah, sehingga mereka bisa ngontrol kalian sepenuhnya. Singkatnya, guilt tripping itu nyerang perasaan kalian, blame shifting nyerang logika tanggung jawab kalian, dan gaslighting nyerang kewarasan kalian. Nah, sahabat, setelah kita mengenali semua polanya, sekarang saatnya kita mencoba membekali diri kita dengan cara menghadapinya dari masukan para ilmuwan. Ingat, dasar utamanya adalah membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri dan menetapkan batasan yang sehat. Dalam cara menghadapi Darvo, langkah pertama dan terpenting adalah mengenali polanya. Sadarilah bahwa ini adalah taktik manipulasi yang sudah diprediksi, bukan respons yang tulus atau niat baik. Dan ini bukan tentang kalian, tapi tentang mereka yang menghindari akuntabilitas. Setelah sadar nih, tetapkan batasan yang tegas. Tegaskan batasan yang jelas. Dan jangan biarkan diri kalian terseret dalam perdebatan yang memutarbalikkan fakta. Kalian bisa kemudian setelah ini mengatakan dengan tenang, aku gak akan berdebat tentang ini kalau kamu terus menyangkal dan menyerangku. Selanjutnya, fokuslah pada fakta. Bukan pada emosi sang manipulator. Tetap berpegang pada fakta spesifik tentang kejadian yang sebenarnya, tanpa terpancing drama emosional mereka lagi. Siapkan bukti jika ada. Jangan lalui ini sendirian ya, carilah dukungan. Bicaralah dengan orang ketiga yang netral, teman terpercaya atau profesional seperti terapis untuk mendapatkan validasi dan perspektif dari luar. Nah, dalam kasus yang parah dan berulang, menjaga jarak jika memungkinkan, itu bisa menjadi pilihan terbaik untuk melindungi kesehatan mental kalian. Selanjutnya, fokuslah pada fakta, bukan pada emosi sang manipulator. Tetap berpegang pada fakta spesifik tentang kejadian yang sebenarnya tanpa terpancing drama emosional mereka. Siapkan bukti jika ada. Jangan lalui ini sendirian, carilah dukungan. Bicaralah dengan orang ketiga yang netral, teman terpercaya, atau profesional seperti terapis untuk mendapatkan validasi dan perspektif dari luar. Dalam kasus yang parah dan berulang, menjaga jarak jika memungkinkan bisa menjadi pilihan terbaik untuk melindungi kesehatan mental kalian. Nah, gimana cara keluar dari jebakan breadcrumbing? Untuk lepas dari harapan palsu ini, kalian harus tegas pada diri sendiri. Ya mulai dengan mengidentifikasi polanya. Sadari bahwa kalian tuh sedang di breadcrumbing dengan mengenali tanda-tanda minimnya komitmen dan janji kosong yang gak kunjung ditepatin. Setelah itu, coba berkomunikasi dengan jelas. Minta kejelasan secara langsung dan tegas tentang niat dan status hubungan kalian buat dia. Perhatikan responsnya.
Jika mereka menghindar, memberikan jawaban yang ambigu, atau mengubah topik, ya anggap itu sebagai jawaban bahwa mereka nggak tertarik untuk berkomitmen dengan kalian. Selanjutnya, tetapkan batasan yang tegas untuk diri sendiri. Putuskan apa yang bisa kalian toleransi. Jika kalian ingin komitmen dan mereka nggak bisa ngasih, ya jangan buang waktu dan energi kalian. Ini saatnya untuk memprioritaskan diri sendiri. Alihkan fokus dan energi kalian ke orang-orang yang emang nunjukin minat dan komitmen nyata, atau kepada pengembangan diri dan hobi kalian sendiri. Nah, jika pola ini terus berulang dan merugikan mental kalian, jangan ragu untuk mutusin kontak. Unfollow deh, block, nggak bales lah. Adalah langkah yang paling bijak untuk melindungi diri kalian. Nah, lalu gimana cara melawan guilt tripping? Jadi ngelawan guilt trip itu tentang ngambil kembali hak atas perasaan kalian. Pertama, kenali niatnya. Pahami bahwa itu adalah upaya manipulatif untuk mengontrol, bukan ekspresi emosi tulus yang butuh validasi kalian. Lalu, tetapkan batasan yang jelas. Sampaikan batasan kalian dengan tegas dan tenang, seperti, aku ngerti kamu kecewa atau sedih, tapi keputusanku sudah bulat dan aku harus memprioritaskan ini. Penting juga bagi kalian tuh untuk nggak minta maaf secara berlebihan. Kalian tuh nggak perlu minta maaf untuk hal yang bukan kesalahan kalian. Nah, coba deh untuk fokus pada fakta, bukan emosi dramatisnya. Tetaplah objektif dan jangan biarkan emosi bersalah menguasai kalian. Ingatkan diri bahwa kalian tuh bertanggung jawab atas tindakan kalian, bukan emosi orang lain. Nah, terakhir, lakukan refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri deh, apakah aku benar-benar melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian atau aku hanya sedang dimanipulasi untuk merasa bersalah? Terus, gimana cara menghentikan blame shifting? Jadi, saat berhadapan dengan si pelempar tanggung jawab tadi, jadilah perekam fakta yang fokus. Mulai dengan mengidentifikasi polanya. Sadari bahwa ini adalah taktik pengalihan untuk menghindari tanggung jawab, bukan dialog konstruktif. Kemudian, tegaskan fakta dan batasi topik pembicaraan. Tetap berpegang pada fakta spesifik tentang masalah yang sedang dibahas. Dan jangan biarkan diri kalian keseret ke dalam spiral tuduhan balik yang gak relevan. Gunakan kalimat seperti, aku bicara tentang X ya, bukan Y. Kita bisa bahas Y nanti, tapi sekarang kita fokus di X dulu. Yang terpenting, jangan menerima blame yang bukan milik kalian. Jangan pernah menerima tanggung jawab atau rasa bersalah untuk kesalahan yang bukan milik kalian. Jika pola ini berulang, tetapkan batasan komunikasi yang jelas. Kalian tuh perlu menetapkan kapan dan bagaimana kalian akan berdiskusi. Misalnya dengan berkata, aku nggak akan lanjut bicara kalau kamu terus nyalahin aku. Nah, jika ini pola yang sering terjadi dan merusak hubungan, ya jangan ragu ya untuk mencari bantuan profesional. Kemudian, cara menyembuhkan diri dari gaslighting. Nah, ini butuh perlawanan paling kuat karena musuhnya itu adalah keraguan pada diri sendiri. Pertama, ciptakan jangkar realitas dengan mencatat fakta dan mengumpulkan bukti. Tuliskan peristiwa, tanggal, dan kutipan spesifik segera setelah terjadi. Simpan screenshot chat atau email. Dan ini akan menjadi bukti nyata kalian untuk melawan narasi si manipulator. Kedua, percayai naluri kalian. Jangan abaikan perasaan atau intuisi kalian. Bahkan jika si manipulator mencoba meyakinkan kalian sebaliknya. Naluri itu adalah sistem peringatan pertama kalian. Ketiga, cari validasi eksternal dari pihak ketiga. Bicaralah dengan teman atau keluarga yang kalian percaya untuk mendapatkan perspektif dari luar dan memvalidasi pengalaman kalian. Menurut kamu aku bereaksi berlebihan gak sih kalau dia bilang ini? Gitu, tanya sama mereka. Selanjutnya, batasi interaksi. Kurangi waktu atau kedalaman interaksi dengan si manipulator tadi jika memungkinkan. Hindari deh perdebatan yang gak ada gunanya. Jika perlu, ya putuskan hubungan. Gaslighting itu adalah bentuk pelecehan emosional yang serius dan seringkali memerlukan pemutusan hubungan total ya demi kesehatan mental kalian. Terakhir, jangan ragu mencari terapi profesional.
Terapi itu dapat sangat membantu kalian untuk memulihkan identitas diri dan kepercayaan kalian pada realitas kalian. Jadi sahabat, kita perlu mengenali taktik-taktik ini sebagai langkah pertama yang sangat penting untuk melindungi diri kita sendiri dan kesehatan mental kita. Ingat ya, kalian berhak atas hubungan yang sehat, jujur, dan penuh rasa hormat. Jangan biarkan siapapun meragukan nilai diri kalian, memutarbalikkan kenyataan, atau menguras energi emosional kalian. Memiliki kesadaran ini itu adalah kekuatan terbesar kalian. Terima kasih banyak ya sahabat, sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa diskusi kita hari ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like ya. Satu like dari kalian itu sangat berarti, karena bisa bantu algoritma YouTube menyebarkan video ini ke lebih banyak orang yang mungkin juga membutuhkannya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan diskusi kita selanjutnya. Kak Erni juga seneng banget loh baca komentar dari kalian. Coba deh share di bawah. Mungkin ada pengalaman pribadi atau pertanyaan yang mau kita diskusikan bareng. Ingat, sharing kalian bisa jadi kekuatan buat sahabat lainnya. Semangat akademis. See you, love you all. Mwah.